Setelah kita bersolawat setiap rutinan, baik yang ada di lingkungan kita setiap hari, malam Rabu ada malam Senin, ada malam Selasa, ada malam Jumat, ada malam Ahad. Kula panjenengan sudah menunjukkan bahwa kalau panjenengan adalah termasuk orang-orang yang hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan keimanan ini terus melekat pada hati kita sampai maut mau memanggil kita. Makna Maulid Rasul sangat luas. Setelah kula panjenengan mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, manusia biasa tapi luar biasa, sehingga disebut dalam Al-Quran uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW adalah terdapat suri tauladan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat dan mengharapkan kembali kepada Allah dalam kondisi membawa iman al-Islam. Yang lebih penting dari kula panjenengan adalah bahwa Maulid Rasul itu melekat pada diri kita hampir setiap hembusan nafas, hampir setiap waktu, detik demi detik, terus dan terus kalau panjenengan mau terus. Jadi tidak lagi menunggu bulan Maulid pun kalau panjenengan sudah terbukti dengan panjenengan. Oleh karena itu ditambahi mawon, ditambahi keyakinan itu dengan mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti kita ini, dengan memiliki sifat-sifat yang unggul yang ada pada Rasul yang harus ditiru oleh kita semuanya. Kemudian Nabi Muhammad adalah mempunyai sifat maksum yang dijaga berbuat dosa, dijaga untuk melakukan dosa. Mengapa demikian? Karena Nabi adalah pilihan Allah. Nabi adalah manusia pilihan Allah yang akan menjadi contoh bagi umat manusia seluruh dunia, bahkan dunia akhirat. Sifat-sifat yang melekat pada diri Rasul 4 sudah hafal semua teman. Yang pertama adalah sifat siddiq. Ya, sifat siddiq bukan namanya siddiq. Sifat siddiq sifat jujur, sifat yang tidak pernah bohong, sifat yang benar pada diri sendiri dan pada orang lain. Kemudian yang kedua adalah sifat amanah. Ya, sifat amanah yang ada pada diri Nabi. Yang ketiga adalah sifat menyampaikan kebenaran, menyampaikan mengajak kepada hal-hal yang baik untuk kembali kepada Allah. Yang keempat adalah sifat cerdas atau fatonah. 4 sifat inilah yang harus belajar dan belajar kalau panjenengan terus mengingat bahwa ini adalah semuanya adalah mencontoh pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di dunia ini membawa berita membawa dua berita. Yang pertama adalah berita kebaikan untuk mengajak kepada manusia kembali kepada Allah, mengajak manusia untuk berzikir kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berita yang tidak enak, yaitu berita
bahwa setiap perbuatan-perbuatan dosa akan mendapatkan imbalannya, baik itu di dunia maupun di akhirat, kecuali yang nggak mau. Ketika Rasulullah SAW memberikan peringatan, ada berita dua itu, tapi ada golongan-golongan yang nggak mau, ilama nambah, kecuali yang nggak mau saja. Mau diajak kebaikan kok nggak mau. Nah, kembali lagi bahwa baliwa'ani walau ayah, sampaikanlah kebaikan-kebaikan itu, ajaklah mereka kepada baik-baik kebaikan meskipun mereka tidak mau. Ya, meskipun mereka tidak mau. Oleh karena itu secara membuktikan bahwa Rasulullah atas sifatnya yang sabar, yang tabah dalam menghadapi umat, sehingga Rasulullah mendapatkan predikat golongan nabi-nabi yang mendapatkan predikat ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang teruji kesabarannya. Siapa mereka? Nabi sebelumnya itu yang teruji kesabarannya adalah Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa. Itu nabi-nabi yang sebelumnya yang teruji kesabarannya, sehingga dengan kesabarannya itulah Allah memberikan derajat yang sangat tinggi kepada para beliau-beliaunya, kepada Muhammad SAW. Apa yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad akan kesabarannya beliau. Umat Nabi Muhammad akan diistimewakan oleh Allah SWT. Kalau panjenengan ini orang-orang ajung ini akan ditimbali duluan oleh Allah. Rasulullah tidak akan masuk surga kalau belum orang ajung semua masuk surga. Jadi orang ajung itu yang kocok-kocok akan ditimbali oleh Rasulullah. Ditunggu panjenengan semuanya. Mudah-mudahan di titik-titik yang ditunggu oleh Rasulullah SAW, panjenengan termasuk orang yang diolok oleh Nabi. Karena jenengan setiap waktu, ya Nabi salam alaika. Ini Nabi Rawu. Kenapa jenengan aja kita yang tidak tahu kalau Nabi itu Rawu? Kalau jenengan diberi keistimewaan bisa mengalihkan Nabi, belak jangan. Oke, belak. Mudah-mudahan meskipun tidak melihat, tidak ningali, tapi hati kepanjenengan bisa merasakan kehadiran Rasulullah SAW setiap kita membaca sholat. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan yang istiqomah ini diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi ketabahan oleh Allah SWT, dan bisa mengajak kepada yang lain. Karena mengajak itu sifatnya wajib. Untuk umumnya Nabi sabibil mati bid'ah. Ajalah saudara kita, tetangga kita untuk selalu mengingat kepada Allah SWT dengan cara yang bijaksana. Mudah-mudahan ini mengingatkan pada pulau dan panjenengan semuanya atas makna dari audiro. Sekali lagi alhamdulillah pulau panjenengan setiap waktu, setiap detik, setiap di kelompok-kelompok pengajian pulau panjenengan selalu maulid Nabi Muhammad SAW. Mohon al-Fatihah. Iya kan, aku tidak.